Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua telah bangun dengan semangat untuk melanjutkan kehidupan kita. Semoga damai dan cinta Tuhan Yesus menyertai kita sekalian sepanjang hari ini. Bacaan kita pagi ini dari 2 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai 12 demikian. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan, yaitu bernama Baana dan kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Beerot. Sebab Beerot pun terhitung daerah Benyamin. Orang Beerot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Anak-anak Rimon orang Beerot itu, yakni Rekab dan Baana pergi, lalu sampai pada waktu hari panas terik di rumah Isi-Boset. Ketika ia sedang berbaring siang hari, kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur. Ketika sedang membersihkan gandum, demikianlah Rekab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Ketika Isi-Boset sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam kamar tidurnya, membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu, lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Kepala Isi-Boset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, "Inilah kepala Isi-Boset anak Saul musuhmu itu yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya." Tetapi Daud menjawab Rekab dan Baana, saudaranya, anak-anak Rimon orang Beerot itu, katanya kepada mereka, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Siklak, dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Terlebih lagi sekarang setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi?" Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isi-Boset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Dahsyatnya dampak kebencian. Saudara-saudaraku, betapa mengerikannya hidup generasi Saul, anak-anak dan pengikut-pengikutnya. Setelah Saul meninggal dalam perang, pengikut dan anak-anaknya juga tidak pernah mengalami ketenangan. Mereka melanjutkan misi Saul menyingkirkan Saul agar putranya tetap menjadi raja di Israel dan dengan demikian mempertahankan dinastinya. Bagaimanapun mereka mengingini tahta itu, mereka tak bisa memperolehnya. Sebab tahta itu bukanlah untuk mereka. Tuhan telah memilih Daud untuk menjadi raja. Itulah sebabnya tragis satu persatu pengikut Saul tewas bukan hanya sebab musuh, melainkan antar mereka sendiri yang saling membunuh. Peperangan antara keluarga Daud dan Saul memang berlarut-larut. Dimulai dari panglima perang Saul, Abner yang terbunuh secara mengerikan setelah membunuh Asael. Dan pagi ini kita mendengar kisah tragis putra kandung Saul, Isi-Boset pun terbunuh dengan cara mengenaskan oleh orang-orang yang sekarang loyal terhadap Daud. Kematian Isi-Boset bagi Daud hal yang luar biasa. Karena itu menyebut hal yang sangat menyesakkan baginya. Sebab membunuh orang-orang yang tak berdaya, orang-orang yang sudah jatuh, orang-orang yang sedang pulas di tempat tidur adalah tindakan kefasikan. Sebab kematian Abner, satu-satunya andalannya setelah ayahnya Saul mati terbunuh, telah membuat Isi-Boset sangat terpuruk. Ia jatuh miskin, rumahnya sudah tak dijaga dengan layak, dan lagi Isi-Boset tidak melakukan kejahatan kepada yang membunuhnya. Itulah sebabnya orang yang membunuhnya disebut Daud pelaku kejahatan yang luar biasa. Bagi Daud, orang yang sedang terpuruk seharusnya diperlakukan dengan baik.
mengasihi dan menolongnya agar mempunyai harapan hidup lagi, bukannya menghabisinya. Karena itu kedua orang yang membunuh Isi-Boset mendapatkan hukum yang setimpal. Walaupun kematian Isi-Boset adalah simbol berakhirnya kekuatan dan kekuasaan Saul yang membuka gerbang bagi Daud untuk memerintah di seluruh wilayah Israel, yang tersisa hanyalah Mefiboset putra Yonatan yang cacat timpang karena terjatuh ketika pengasuhnya melarikan diri dan menyelamatkannya ketika situasi mencekam pada saat kematian ayahnya Yonatan dan kakeknya Saul. Daud tetap berduka atas kematian orang-orang yang sebenarnya ia kasihi, walaupun mereka sangat membenci Daud. Namun patut dicatat bahwa kematian Abner dan Isi-Boset sama sekali tak diinginkan oleh Daud. Itu sebabnya Daud menghukum orang-orang yang berada di balik terbunuhnya Saul, Abner dan Isi-Boset. Walaupun hasrat Saul dan keturunannya ingin melenyapkan Daud, betapa Daud seorang raja yang patut menjadi teladan, sebab jauh di hati kecilnya sama sekali tak ingin membalas kejahatan kaum sebangsanya sendiri. Daud mengetahui bahwa dirinya lah yang ditetapkan oleh Allah, namun ia tak mau melangkahi Allah untuk mewujudkan ketetapan itu. Daud selalu membiarkan Allah bertindak mewujudkan kehendaknya berdasarkan cara dan waktunya, sehingga tak ada cara-cara kotor yang ia setujui. Bila Allah menghendaki kita saudara sekalian menjadi sesuatu, tak ada yang dapat menghalangi. Ia akan membuka jalan, sehingga tak perlu ambisi yang sampai membuat kita menempuh segala cara. Bagi Daud, panggilannya adalah melindungi seluruh umat Allah, baik yang membencinya maupun yang tidak membencinya. Daud terpanggil untuk menjaga semua umat Tuhan, baik yang menerima maupun yang menolaknya. Itulah sebabnya lebih memilih menghindar dan melarikan diri daripada membalas kejahatan demi kejahatan. Kecuali kepada musuh-musuh Israel, memang bangsa-bangsa kafir seperti Filistin, Amalek dan suku-suku lain yang menjadi musuh bangsa Israel, Daud secara tegas memeranginya, sebab mereka adalah ancaman terciptanya kebahagiaan umat Tuhan. Saudara-saudaraku, apa yang kita dapatkan dari Saul dan keturunannya? Berbahaya memelihara akar pahit dan tidak segera menyelesaikannya. Iblis sudah mengintip untuk menjerumuskan kita kepada masalah berikutnya yang mungkin lebih berat. Berbahaya memelihara kepentingan diri sendiri. Apa yang kita tanam itu yang kita akan tuai. Jauh lebih bermartabat meneruskan cinta kasih kepada anak-anak dan generasi kita dan mengajarkan mereka untuk hidup dalam cinta kasih daripada mengajarkan permusuhan. Jauh lebih mulia mewariskan karakter pengampunan dan damai bagi semua orang. Saudara-saudaraku, kita telah memasuki minggu Advent yang pertama, memperingati kedatangan Kristus pembawa damai yang memulihkan hubungan yang rusak, memberi kedamaian bagi semua hati yang terbuka baginya. Maka marilah kita sambut dengan menyediakan hati yang terbuka untuk pemulihannya. Bereskan hati kita saudara sekalian. Apakah ada yang mengganjal? Ada beban yang belum beres? Serahkan pada Tuhan. Biarlah Dia yang menyelesaikannya bagi kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami hidup sebagai anak-anak-Mu yang menginginkan kedamaian, yang menginginkan pemulihan, yang memperbaiki segala yang rusak. Supaya karma dari sebuah perbuatan, kecemaran yang tak terselesaikan, kemarahan kebencian yang tak terselesaikan, tidak menimpa kami. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami hidup sebagai anak-anak-Mu, yang membawa damai, yang mengajarkan cinta kasih, yang memiliki hati yang luas untuk pengampunan, dan memberi tempat bagi orang-orang yang meminta maaf kepada kami. Biarlah firman-Mu pagi ini menjadi pegangan hidup kami ya Tuhan, dan menuntun kami untuk menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Saudara-saudara yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkanlah. Mereka yang sedang bergumul kesedihan, air mata oleh karena mereka berduka, biarlah mereka merasakan penghiburan daripada-Mu. Mereka yang sedang sakit, yang menantikan pengharapan kesembuhan, Tuhan, dengarlah doa mereka, sembuhkanlah mereka, pulihkan dan kuatkanlah mereka. Kiranya mereka semua yang sedang menderita karena berbagai-bagai pencobaan dalam hidup, biarlah mereka lari kepada-Mu ya Tuhan. Mereka yang menderita oleh karena berbagai bencana alam, Tuhan bukalah jalan, berilah pertolongan, supaya mereka juga memperoleh pertolongan Tuhan pada waktunya.
Terima kasih ya Tuhan, berkati segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Dengar doa kami. Kami berseru kepadamu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.